Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rasan Wassalatu kurang kedengaran wassalamu ala Rasan. asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul Gue aja sih dia. yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Rampes. Lampes, lampes. Rampes. Terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Ana Nursifa. Suara saya apa bisa terdengar dengan jelas? Pak Hasan, suaranya kecil Pak Hasan. Kurang jelas. Suara saya apa bisa terdengar Mas jelas? Hasan suaranya kurang jelas, Mas Hasan. Kecil banget. Kurang jelas Pak Hasan. Cek 1 2. Cek. Kurang jelas. Kurang jelas, Mas Hasan. Suaranya masih kurang jelas. Kurang Ya. jelas. Volumenya Pak Hasan kurang dibesarin kali Pak Hasan. Volumenya digedein, Mas Hasan. Sebentar. Kurang ditompok. Di audio mute. Cek. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Pak Hasan suaranya was-was, Pak Hasan gedein dikit. Suara saya bisa terdengar? Pas orang manuk ke lapahan. Aduh, aing. Kurang, Hasan, kurang jelas. Udah diam aja. Kurang jelas Pak Hasan, was-was suaranya gedein dikit. 140 desibel cukup lah. Suara saya terdengar? Lumayan. Mantap, bagus, Pak Hasan udah. Oh, oke. Kalau gitu kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Pak. Sudah Pak Hasan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Lampes. Oke, yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Haja Ana Nursifa. Yang saya hormati Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Sofia Kurniasari Purba, yang saat ini juga sedang menghadiri acara FGD di KPU Kabupaten Bandung. Yang saya hormati para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Yang saya hormati Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Yang saya banggakan kawan-kawan tim hukum KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta para sobat DDH yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir, berkumpul bersama dan saling bersilaturahmi dalam acara program MH membahas hukum JDH KPU Provinsi Jawa Barat seri kedua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesuai dengan penyampaian kami pada minggu sebelumnya, dan pada saat acara kick off program MH, kita telah menyampaikan bahwa
MH ini agendanya rutin. Tiap minggu kita akan ada pertemuan untuk saat ini itu melalui dunia maya. Nah, kita harapkan forum ini di samping untuk meningkatkan kompetensi kita, itu juga bisa menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua. Dan termasuk Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, ketika misalkan ada persoalan-persoalan di KPU Kabupaten Kota, itu bisa disampaikan di forum ini. Sehingga nantinya kita bisa diskusikan. Nah, sesuai dengan agenda kita pada hari ini, di seri kedua, itu kita akan melakukan atau mengecek ya standarisasi pemenuhan pengelolaan website JDA KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Pada minggu sebelumnya, kita semua dengan seksama telah mendengarkan materi dari Biro Hukum KPU RI yang telah menyampaikan materi terkait dengan standar teknis pengelolaan website JDA KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi. Nah, kami harapkan materi-materi yang disampaikan itu bukan hanya sekedar materi atau hanya sekedar format. Selamat datang Pak Kadip SDM. Jadi bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi materi-materi yang disampaikan itu bisa diaktualisasikan. Kalau materi di seri perdana kita bahas soal standarisasi pengelolaan website, maka pada hari ini kita ingin memastikan apakah website JDA KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat itu sudah memenuhi standar. Bahkan di flyer yang kami sampaikan, kami harapkan bukan hanya sekedar memenuhi standar, tetapi itu di atas standar. Tetapi harus juga dibedakan memenuhi di atas standar dengan gerakan tambahan. Karena beda tipis. Nah, kalau kita berbicara soal hukum, maka salah satu ciri hukum itu kan adanya kepastian. Maka segala sesuatu yang sudah diatur formatnya, maka kita harus tunduk pada format itu. Kita harus ikuti. Jadi nggak ada lagi gerakan-gerakan lain sesuai dengan selera masing-masing. Nah, karena setiap orang itu bisa beda-beda seleranya. Nah, makanya pada hari ini kita akan mengecek website KPU Kabupaten Kota dan di undangan juga telah kami sampaikan apa-apa aja yang akan kita cek. Nah, tapi sebelum masuk ke hal itu, kita akan mendengarkan pengarahan dari Pak Kadip SDM KPU Provinsi Jawa Barat. Waktu dan tempat disilakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Sama-sama kita hormati Ibu Kadif Hukum dan Pengawasan, Bu Ana Nursifa, Pak Kasubag, Hukum, serta staf KPU Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan hari ini, rekan-rekan Kadif Hukum sewilayah Satker di KPU Provinsi Jawa Barat, serta Kasubag dan staf, serta anggota yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih, saya kira ini sebetulnya menemani Bu Ana saja untuk ini. Tapi karena tadi kata Bu Ana, sesama alumni Divisi Hukum, saya Divisi Hukum satu periode di KPU Kabupaten Cirebon, Bu Ana juga Divisi Hukum. Jadi dulu Mas Hasim juga Divisi Hukum, Pak Apip juga dulu Divisi Hukum ya, Bu Ana ya. Jadi Divisi Hukum agak cerah. Nasib baik.
Kenapa? Karena divisi hukum tiap hari selalu baca aturan. Nah, kalau CAT itu kan selalu yang keluar tuh aturan-aturan. Jadi biasanya scoringnya teman-teman divisi hukum bagus-bagus. Betul gitu ya, Bu Kadip? Iya. Dan, tapi gini, pengalaman saya ketika di divisi hukum itu saya tidak pernah bisa mengalahkan Bu Ane. Kalau tes, pre-test dan post-test itu nilai terbesar selalu Bu Kadip Hukum Garut pada saat itu. Sekarang Bu Kadip Hukum Provinsi Jawa Barat. Jadi saya kira sudah pas lah. Dan itu bukan sekedar di wilayah Jawa Barat, tapi di seluruh wilayah peserta ya, Bu Ane ya, pada saat itu ya. Nilainya paling top lah. Jadi saya kira kalau saya menyampaikan sesuatu di sini ini seperti menggarami lautan. Tapi saya sedikit berbagi saja dari pengalaman saya di divisi hukum. Jadi saya sebetulnya ini kaitannya dengan teman-teman di SDM. Ini karena pertama tupoksi divisi hukum dan SDM itu irisan ada irisannya pada konteks pengawasan eh, kode etik, kode perilaku, dan laporan kinerja. Jadi rekan-rekan sekalian, pada konteks itu sebetulnya ini tadinya mau kita sampaikan di pleno dulu, tapi pada kesempatan hari ini saya kira bagus juga kita sampaikan. Jadi teman-teman untuk ada kewajiban tentang SPIP, saya kira itu sudah beberapa kali disinggung juga oleh Bu Kadif, itu betul-betul dijalankan. Jadi teman-teman yang di divisi hukum, saya selalu sampaikan sebelum menandatangani itu masing-masing kartu kendali itu kan ada di divisinya masing-masing, seperti kehadiran apa namanya sekretariat kita dan seterusnya itu kan ada di SDM kan, berarti harus ada para koordinasi dari SDM. Jika subagnya harus menyampaikan dulu ke Kadif SDM. Demikian yang lain keuangan dan sebagainya. Nanti ujungnya ada di Pak Sekretaris dan selanjutnya ke Kadif Hukum. Nah, saya kira mekanisme itu mohon dijalankan dengan rekan-rekan sekalian, karena itu kan sudah ada keputusannya nomor berapa 397 tentang SPIP itu. Nah, kaitannya dengan JDIH, saya punya pengalaman ini yang dari Cirebon mana? Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon. Jadi begini, rekan-rekan sekalian kan banyak produk hukum yang ada ya Kabupaten Cirebon. Rekan-rekan sekalian kan ada banyak produk hukum yang mungkin kemarin tertinggal untuk dilakukan penguploadan di JDIH. Ya. Jadi karena tahapan kita demikian banyak produk hukum yang mungkin rekan-rekan sudah apa namanya hasilkan. Nah itu belum sempat terupload di JDIH. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita sisir lagi produk-produk hukum di rekan-rekan semua yang mungkin belum sempat terupload. Karena kalau diupload di pedoman JDIH itu yang saya tahu dulu harus dibuatkan deskripsi ya, risalah abstraknya, kemudian ditayangkan produknya dan selanjutnya itu menjadi konsumsi publik. Jadi itu dan saya pengalaman dulu itu selalu membuat mekanisme dari Kasubag harus disampaikan dulu ke Kadif Hukum untuk kemudian kita review, kemudian baru setelah dapat review baru kita upload di JDIH. Jadi rekan-rekan sekalian, mekanisme itu saya kira di bawah pimpinan Bu Ane, saya yakin sekali ini karena kalau Kabupaten Cirebon dulu menangnya di SPIP saja. Kalau JDIH kita kalah sama Bu Ane. Oh iya, Pangandaran. Kemudian kita juga ada kombinasi Kasubag yang saya kira Pak Hasan ini Kasubag hukum yang berpengalaman. Ketika di Pangandaran juga menjadi pilot project untuk pelaksanaan JDIH dan dapat anggaran juga dari KPU RI ya pada saat itu ya. Kemudian ketika di Kota Cirebon juga sudah melakukan banyak hal
Dan hari ini di Provinsi Jawa Barat segera langkah-langkahnya sudah sangat baik. Jadi Bu Ane segera sangat terbantu dengan Pak Hasan ini luar biasa. Dan nanti saya berharap tentunya dalam konteks ini teman-teman menjalankan sebaik-baiknya bagaimana yang nanti diamanatkan oleh Bu Kadif Hukum. Jadi konteksnya itu dalam konteks SDM segera eh, kalau Wasnal, nah ini nanti sebetulnya kita merencanakan ada kegiatan untuk launching Satgas. Nantilah kita diskusikan kemudian ya. Jadi karena ini nanti tugas bersama Divisi SDM dan Divisi Hukum Satgas penanggulangan kekerasan seksual. Saya merencanakan walaupun dalam pedoman teknisnya tidak ada, tapi saya kira tidak salah kalau teman-teman Divisi Hukum dan Divisi SDM di KPU Kabupaten Kota membuat unit saja. Jadi unit penanggulangan kekerasan seksual karena pedomannya ada dari KPU RI. Nah itu kemudian kita bisa jalan. Saya kira beberapa hal itu Pak Hasan yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kira saya ingin menyimak sebetulnya belajar dari ini apa namanya judulnya judulnya MH. Terima kasih rekan-rekan sekalian, sehat-sehat selalu, tetap semangat untuk terus kita menjalankan. Saya kira ini kegiatan bagus yang kalau mungkin diselenggarakan pertanyaan kemarin dari pimpinan kita bahwa keberadaan teman-teman masih tetap ada, masih tetap eksis, masih tetap kantor. Ini tantangan saya sebetulnya di Divisi SDM, bagaimana memastikan teman-teman itu tetap beraktivitas sebagaimana pedomannya. Karena kita kewajiban tentang bekerja penuh waktu, kemudian kewajiban untuk hadir itu tetap ada, kewajiban tetap untuk pleno setiap minggunya itu ada di PKPU Tata Kerja. Dan teman-teman hari ini saya kira Bu Kadif sudah berinisiatif sangat baik. Ini bisa dijalankan oleh teman-teman juga di bawah. Nanti di internalnya kalau di SDM kita sudah sampaikan harus ada in-house training setiap minggu untuk bisa dilaksanakan. Nanti tinggal dikemas saja oleh teman-teman. Berbagi saja. Hari ini tentang SDM, besok tentang hukum, besoknya lagi tentang teknis, besoknya lagi tentang keuangan logistik, dan seterusnya. Kira itu karena dalam masa post-election ini, itu yang bisa kita lakukan adalah penguatan institusi dan pengembangan kapasitas SDM. Dan ini saya kira acara MH ini bagian dari dua-duanya, penguatan kapasitas institusi dan pengembangan SDM, capacity building. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Pak Kadip di tempat masing-masing, aplaus. Oke, baik. Atur nuhun Pak Kadip atas arahan yang telah disampaikan kepada tim hukum KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Insya Allah nanti ke depannya juga nanti ada nih Pak Kadip jadi narasumber terkait dengan Satgas pencegahan kekerasan seksual. Oke, baik. Sebelum ke Bu Kadip, ada pengarahan dari Bu Kabak. Bu Kabak bergabung melalui Zoom karena saat ini hadir di acara FGD KPU Kabupaten Bandung. Mangga Bu. Baik, mohon izin pimpinan. Saya dari Kabupaten Bandung sedang mengikuti FGD terkait dengan daerah pemilihan. Yang terhormat Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Ane Nursifah. Yang terhormat Ketua SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Abdullah Safi'i. Yang kami hormati Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Hadir juga Kasubag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Bapak Hasan, dan tim di Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat, Kasubag Teknis dan Hukum KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, beserta pelaksana. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin juga nanti lebih banyak pengarahan dari Ibu Kadif Hukum UAS. Cuman saya hanya
mengingatkan kembali bagaimana para narasumber yang dihadirkan dari KPU Republik Indonesia bahwa memang standar minimal begitu ya untuk JDIH kita itu adalah hal yang niscaya begitu ya, sebagai bentuk upaya kita melakukan selain edukasi publik, itu juga kita juga butuh untuk memberikan kepastian hukum begitu untuk masyarakat yang mengakses JDIH kita. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian kemarin juga sudah melihat begitu proses pengisian untuk JDIH-nya sendiri begitu, berikut juga dengan metadatanya, dan kemudian hal-hal yang mungkin ada yang baru seperti pengisian fitur berita yang ada di JDIH yang mungkin sebelumnya tidak ada, dan kemudian untuk hal-hal yang sifatnya mungkin pengisian abstrak dalam keputusan di JDIH kita yang kadang-kadang Bapak dan Ibu ada hal yang tidak sesuai dengan standar. Nah, mungkin forum ini kita secara bersama-sama begitu nanti mungkin secara simultan ya, dipandu juga oleh Pak Kasubag, kita akan mengecek begitu satu persatu kondisi JDIH masing-masing kabupaten kota. Nah, hal ini sebenarnya murni adalah kita ingin memonitoring dan meningkatkan gitu, sebagaimana e-flyer kita ya. Kita nggak mau standar-standar saja, tapi apabila standar saja tidak dipenuhi, mungkin ini tantangan lebih lanjut bagi kita. Bagi yang baru bergabung juga ke dalam subbagian hukum, kami juga mengharapkan gitu bagi anak-anak CPNS untuk dapat menyelami begitu ya keputusan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang penyusunan tentang standar dokumen JDIH ini. Mudah-mudahan gitu ya peringkat terbaik yang telah selama ini kita raih begitu itu tetap bisa kita pertahankan. Begitu saja yang bisa saya sampaikan dalam pengarahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atur nuhun Bu Kabak atas arahan yang telah disampaikan kepada tim hukum KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Baik, untuk memanfaatkan waktu, karena tadi Bu Kadip minta nanti Bu Kadip menyampaikan materi sekaligus penutupan dan pembacaan doa ya. Oke, baik, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung terkait dengan pemenuhan standar teknis pengelolaan website JDIH KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Namun sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan dulu Bu, sebelum kita minta untuk ditampilkan di layar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadip SDM dan Litbang Pak Abdullah Syafi'i yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi ini menemani kita semua di kegiatan membahas hukum baru season kedua ya. Yang saya hormati Bu Kabar yang melaporkan kondisi terkini di KPU Kabupaten Bandung. Ya, terlihat segar, sudah keluar kota, tapi agak sedikit bergeser aja, ini sebenarnya bukan keluar kota ya. Yang saya hormati Pak Kasubag Hukum, Hasan yang sudah bersemangat dari hari kemarin, nelpon saya terus, Bu, besok acara jam 10 Bu. Itu dari kemarin, sudah mungkin 4 kali nelpon. Saking bersemangatnya ini untuk berkegiatan pagi ini. Yang saya hormati juga seluruh tim divisi hukum dan divisi Parmas yang membersamai, juga divisi teknis. Ada nggak ya divisi teknis? Nggak kelihatan Pak Jimel ya. Nanti mungkin di kameranya bisa biar kelihatan semua. Jangan dikira kita sepi. Ada rame. Ya. Yang saya hormati para
Kadip Hukum di 27 kabupaten kota, para kasubag, dan seluruh staf yang hadir di kesempatan pagi ini. Terima kasih karena saya melihat ini banyak di beberapa satker ya yang terlihat kompak mengikuti acara ini rame-rame gitu. Alhamdulillah, wa syukurillah, pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul dengan sehat walafiat di kegiatan membahas hukum tadi season kedua. Mudah-mudahan ya acara ini bisa bermanfaat, dan kemarin memang kita sudah membuka ya launching acara membahas hukum ini. Ini menjadi hal yang mudah-mudahan ke depan kita secara konsisten bisa terus melaksanakan acara ini, karena tadi sempat disinggung ya sama Pak Kadip SDM bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi sebuah sarana membenahi institusi ya, tapi juga eh, meningkatkan kapasitas SDM. Jadi memang untuk newcomer ya, ini para newcomer yang memang jangankan newcomer ya, kita saja masih banyak hal-hal yang memang belum kita ketahui terkait dengan hukum di penyelenggara ini, di KPU ini. Banyak keputusan, banyak peraturan yang belum pernah kita bahas ya, yang bahkan ketika kita menemui masalah baru kita nyari aturannya begitu. Kita terkadang ketika datang PKPU baru kita tidak membahas, kita tidak membaca. Ketika kita berbenturan dengan realita di lapangan, terjadi permasalahan, baru kita nyari-nyari ini PKPU berapa ya gitu. Jadi kita pernah sampai kita di waktu tes wawancara KPU RI ya, kita ditanya tahun ini PKPU yang keluar berapa banyak, sebutkan satu-satu, dan PKPU itu membahas apa saja. Kita yang divisi hukum saja, yang sebelumnya saya ya divisi hukum sebelumnya di KPU Kabupaten Kota, ada saja 1-2 yang terlewat begitu. Ketika ditanya oleh KPU RI seperti itu gitu. Jadi apalagi misalkan yang belum pernah jadi divisi hukum sebelumnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi peningkatan kapasitas SDM ini sangat penting. Jadi kita sangat beruntung. Tadi disampaikan Pak Kadip SDM ya bahwa ini divisi hukum ini bisa jadi yang terdepan karena kita selalu membahas aturan. Karena mau tidak mau, menurut saya nih sebenarnya penyelenggaraan pemilu itu ya intinya jantungnya itu adalah hukum. Karena tidak ada satupun tahapan penyelenggaraan pemilu yang terlepas dari aturan hukum begitu. Jadi alangkah beruntungnya kita nih punya privilege sendiri ya. Kita harus membaca hukum, kita membaca aturan, dan seluruh permasalahan di KPU itu bisa selesai. Jadi membenahi institusi pun ya berawalnya dari situ. Dari kita memahami hukum, apa yang harus kita benahi begitu. Jadi saya berharap acara membahas hukum ini tidak terkungkung dengan sistem atau aplikasi, tapi banyak hal yang harus kita bahas ya, apalagi misalkan terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum kekinian lah, ya, yang ada hubungannya misalkan dengan penyelenggaraan hukum ke depan atau keputusan Mahkamah Konstitusi ya, yang belum kita bahas bareng-bareng apa dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan, misalkan seperti itu. Nah itu bisa kemudian kita bahas di acara-acara nanti gitu ya, sesudah acara memang kita membenahi dulu di internal kita gitu. Dan saya berharap juga tahun ini ya KPU Kabupaten Kota setelah pembenahan di JDIH, setelah pembenahan tadi di SPIP ya, kita di Provinsi Jawa Barat ya bisa saling membenahi dan
kita bisa mempertahankan apa prestasi yang sudah kita raih sebelumnya gitu. Terus juga untuk teman-teman Kabupaten Bandung ya, ini yang sedang dalam pengusulan zona integritas ya, mudah-mudahan diberi kelancaran teman-teman Kabupaten Bandung bisa mengikuti tahapan-tahapan ya sesuai apa yang diarahkan oleh KPU RI. Juga nanti mungkin ada kegiatan juga di membahas hukum yang Pak Kadip SDM ini sebagai Ketua Satgas Jawa Barat ya terkait dengan kekerasan seksual. Ini bisa kemudian nanti teman-teman ikuti karena kabupaten kota juga harus membentuk satgas masing-masing. Jadi nanti dilaporkan mana yang sudah membentuk satgas dan mana yang belum membentuk satgas. Ini sebagai upaya pencegahan ya, langkah preventif kita supaya tidak terjadi permasalahan baru. Jadi saya cek ke Pak Kasubag, saya tanya, ini DKPP berapa kasus lagi? Karena nih Jawa Barat di KPU RI sering diabsen. Jawa Barat terbanyak kasus pelanggaran etik di DKPP. Walaupun memang hasilnya hanya beberapa yang diberi sanksi peringatan misalkan, tapi tetap saja rentetan jumlah kasus ya yang ada di DKPP ini sering diungkapkan tidak hanya oleh KPU RI tapi oleh komisioner DKPP juga bahwa Jawa Barat paling banyak, Jawa Barat paling banyak. Saya ini bertanya berapa kasus lagi Pak Hasan? 2 kasus lagi ya. Besok KPU Majalengka ya dan sebagai teradu dan KPU Provinsi Jawa Barat juga sama sebagai teradu besok akan bersidang di DKPP di UPI. Mudah-mudahan ya tidak ada putusan yang tidak sesuai harapan, mudah-mudahan putusannya sesuai harapan. Lalu Jumat ya KPU Kabupaten Tasikmalaya juga sama bersidang di DKPP dan KPU Provinsi sebagai pihak terkait. Jadi Jawa Barat tinggal 2 ya, tinggal 2 masalah atau aduan di DKPP. Jadi saya harap nih ke depan tidak ada aduan lagi di tahun 2025, 2026 dan selanjutnya dan apa? Udah PTN-nya. Ya, mudah-mudahan nih di DKPP kita tutup buku ya supaya nanti PHD apa sih biar mereka nggak bersidang lagi di Jawa Barat lah untuk udah cukup TPD ya, TPD tidak bersidang lagi di Jawa Barat biar pengalamannya sudah cukup lah sampai bulan September ini sudah lulus nanti dikasih sertifikat sudah mencukupi. Ini mudah-mudahan teman-teman nggak ada lagi yang tersangkut kasus di DKPP dan ini juga apa namanya tadi Satgas tadi yang dikomandani oleh Pak Kadip SDM ya nanti dikasih rompi katanya satu-satu anggaran dari SDM rompi umum. Jadi nanti setiap satgas di kabupaten kota ada apel satgas dikumpulkan Pak Kadip. Jadi jangan sampai ada laporan ya, laporan kekerasan seksual di kabupaten kota masing-masing yang berakibat nanti laporan ke DKPP. Jangan sampailah. Sudah kita tutup buku. Begitupun dengan permasalahan-permasalahan di PTUN ya. Alhamdulillah kemarin Jawa Barat setelah bersidang hampir 100 berapa hari? 150 hari ya. Bolak-balik ya di ke PTUN ya. Walaupun kita setelah bersidang kita ngopi gitu ya. Ada sisi baiknya. Tapi memang melelahkan lah. Selama 150 hari kita bersidang di PTUN. Ya alhamdulillah kita menang, permohonan pemohon ditolak oleh PTUN. Ini terkait dengan Kabupaten Sukabumi. Jadi Sukabumi tidak usah bayar 25 miliar ya.
balik bayar. Siap. Ya, terima kasih teman-teman Sukabumi. Ini Pak Samingun yang hadir selama 150 hari. Full, Bu. Saya lihat Bu Kasubag dan Pak Samingun nggak pernah absen. Nanti Ibu Sofi kasih penghargaan, ya kasih hadiah. Bu, sudah menyelamatkan uang negara, Bu, 25 miliar. Dibayar negara. Ya 10% lah Pak Samingun dari tuntutan. Tolong dikasih reward, Bu. Kadip. Iya, nanti kasih reward Bu Sofi bikin penghargaan apalah khusus PTWN Sukabumi. Ya. Terus juga kemarin putusan PTWN Kota Tasikmalaya ya yang menggugurkan keputusan Komisi Informasi ya di poin B-nya gitu ya. Oh, nggak wajib disampaikan. Ya, mudah-mudahan tidak ada tuntutan lagi ya, karena nih berjilid-jilid nih Kota Tasikmalaya ya, mulai dari dilaporkan ke Komisi Informasi, dilaporkan ke Ombudsman, dilaporkan ke PTWN. Jadi dengan sebenarnya dengan satu tuntutan ini saja bisa beberapa lembaga hukum yang ditempuh gitu ya. Jangan sampai ada cloning pemohon. Bisa-bisa semua lembaga yang ditempuh begitu. Satu persoalan yang sama masuk di beberapa lembaga yang berbeda gitu. Jadi tidak hanya membuat gundah ya Pak Kadip Hukum Kota Tasik, tapi nih kita juga di provinsi baca lagi masalahnya sama lagi ya. Mudah-mudahan selesai lah, cukup dengan putusan PTWN ini bisa menjadi jawaban permasalahan KPU Kota Tasikmalaya. Dan selesai Bu Kadip. selesai ya, harus numpeng ini Selesai. Pak. Selesai begini Selesai. diundang numpeng. Jadi kemarin juga kita sama KPU RI, ini syukurannya di mana katanya PTWN kita menang karena yang dipertaruhkan 25 miliar ini. Jadi agak berat ini syukurannya. Ya, mudah-mudahan juga teman-teman di KPU yang lain yang masih ada permasalahan baik itu dengan APH ya atau permasalahan pribadi ya, silakan secepatnya untuk diselesaikan supaya tidak berdampak pada institusi gitu. Dan apa yang menjadi permasalahan yang kemudian tidak bisa terpecahkan itu bisa kemudian menjadi ini wadah MH ini menjadi sebuah wadah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang teman-teman rasa ada keraguan atau dirasa tidak ada jalan keluar. Jadi membahas hukum ini ya bukan hanya jadi bermanfaat untuk kita ilmunya ya supaya barokah, tapi juga menjadi ajang silaturahmi, juga bisa menjadi ajang solusi untuk permasalahan yang terjadi di setiap KPU Kabupaten Kota. Jadi tadi Pak Kadip SDM kalau mau mantau KPU Kabupaten Kota ngantor atau enggak, nih masuk aja link Zoom tiap hari Rabu. Dipantau. Nggak absen ya. Jadi Pak Hasan ngabsen, jadi Pak Kadip SDM ini wajib hadir setiap hari Rabu di pembukaan, karena Pak Hasan ngabsen 27 kabupaten kota. Jadi kalau yang nggak hadir ini bisa dipantau Pak Kadip SDM gitu. Bisa di WhatsApp. Ini jadi teman-teman ya, tadi saya juga mendengar bahwa Pak Kadip SDM ini ada acara apa Bu Pak yang tadi tuh yang tiap minggu di SDM in-house training ya. Itu itu di agendanya tiap kabupaten kota atau di KPU provinsi? Oh, KPU kabupaten kota. Jadi teman-teman nih ya sebenarnya dengan ada acara-acara seperti ini giat untuk ngantor nih bisa lebih meningkat. Jadi Senin itu upacara dan pleno ya.
Jadi jangan sampai ada laporan lagi kalau Senin nggak ada upacara luring, nggak ada upacara daring begitu. Jadi jangan sepi-sepi aja gitu ya. Nanti kita dianggap sepi. Bisa nih di ad hoc kan gitu lembaga kita. Jadi tiap Senin usahakan upacara, tiap Senin usahakan pleno, bahas apa yang menjadi permasalahan, laporan keuangan dan lain sebagainya, karena itu menjadi bagian dari SPIP, begitu. Lalu Rabunya ya, kita ada acara MH setiap hari Rabu ini, lalu nanti ada in-house training, itu bisa diatur penjadwalannya di masing-masing KPU Kabupaten Kota, supaya bisa semua bisa mengikuti, karena seringkali ya apalagi ini SDM berhubungan erat ya dengan hukum, karena hukum ini ya tadi ya terkait dengan membenahi institusi itu adalah salah satunya adalah pengawasan internal secara menyeluruh, itu salah satu bentuk dari membenahi institusi. Jadi tanggung jawab teman-teman di pengawasan internal ini menjadi satu hal yang penting dalam membenahi institusi gitu. Jadi silakan berhubungan baik, walaupun kita satu divisi dengan teknis, tapi SDM menjadi bagian juga, dan keuangan adalah satu divisi yang harus kita awasi begitu. Ini itu hal yang ingin saya sampaikan untuk terkait hal yang akan kita bahas pagi ini, akan dipandu langsung oleh Pak Kasubag. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kadip atas arahan yang telah disampaikan pada tim hukum KPU Kabupaten Kota Solo Barat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal kita sudah sampaikan bahwa tema utama MH ini adalah penguatan tugas divisi hukum dan pengawasan. Maka berdasarkan PKPU Tata Kerja yang juga telah disampaikan oleh Bu Kabak pada saat penyampaian laporan panitia, itu ada beberapa tugas dari divisi hukum dan pengawasan. Salah satunya soal dokumentasi dan publikasi hukum yang saat ini sedang kita lakukan, yaitu soal PDIH. Selain itu nanti juga akan ada soal penyusunan keputusan, soal penanganan permasalahan hukum. Tadi disampaikan oleh Bu Kadip bahwa alhamdulillah di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Jawa Barat itu pengalaman kita luar biasa banyaknya. Nah, tentu ini nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi supaya KPU Kabupaten Kota yang lain itu bisa mengambil hikmah dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tidak selamanya gugatan, sengketa, masalah itu adalah beban bagi kita, tidak. Tetapi kita harus berpikir bahwa gugatan, sengketa, permohonan, ataupun lain sebagainya itu adalah rahmat bagi kita. Dari kita. Rahmat bagi kita. Contoh misalkan KPU Kabupaten Sukabumi di luar tahapan 150 hari menjalani sidang bersama dengan KPU Provinsi, itu bisa mondar-mandir Bandung Sukabumi. Yang KPU Kabupaten lain itu tidak bisa lakukan. Wis cair SPPD banyak itu, menang banyak. Jadi coba dihitung yang lakukan kepada KPU Kabupaten Sukabumi. Selain itu, contoh misalkan waktu PHPU, alhamdulillah Bu Kadip sempat ngekos di hotel di Grand Mercure selama 3 bulan. Bayangkan biaya hotelnya aja berapa. Belum yang lain. Terus waktu PHP Pilkada. Ya, kalau PHPU dulu itu kita lumayan juga banyak perkaranya. 21 perkara. Setelah diproses, 3 yang dikabulkan. 3 yang dikabulkan, setelah ditindaklanjuti digugat lagi ke MK. Ada 1 yang dimohonkan kembali ke MK. Jadi ada 22 permohonan terkait dengan PHPU pada saat pemilu. Kemudian pada saat pilkada kita ada 11 permohonan. Alhamdulillah 1 yang dikabulkan. Harus alhamdulillah.
KPU Kabupaten Tasik itu sangat bersyukur dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa itu, yang sampai belum selesai. Besok masih ada sidang di DKPP yang berkaitan dari proses-proses penanganan permasalahan hukum tersebut. Jadi PHP Pilkada kita ada 11. Setelah ada satu yang dikabulkan, Mesti sangat mana yang mulai dua kan mulai sih. Emang itu kadang. itu masuk lagi ke MK. Yang awalnya cuma satu yang gugat, ini jadi dua yang gugat. Jadi dinamika-dinamika itu tentu menjadi proses pembelajaran. Dan saya pikir KPU Kabupaten Tasik sudah berkomitmen bahwa ini adalah pembelajaran yang sangat berharga dan ini terakhir, Bu, bagi KPU Kabupaten Tasik buat sidang di MK. Biarkan KPU Kabupaten Kota yang lain yang merasakan hal yang sama, supaya punya pengalaman yang sama juga. Hal lainnya juga banyak. Hampir semua lembaga peradilan itu kita sudah sudah lalui, termasuk Barreskrim, Polres dan lain sebagainya. Tinggal satu PBB yang kita belum ada yang gugat ke internasional. Oke, baik, mungkin itu sebagai pengantar, dan insya Allah nanti kita akan bahas secara detail terkait dengan permasalahan-permasalahan yang pernah kita tangani, dan pada awal-awal ini kita akan fokus untuk peningkatan kompetensi dan penguatan tugas Divisi Hukum dan Pengawasan. Nanti setelah internal kita selesaikan, nanti kita akan membahas hal-hal yang go public seperti itu. Nanti juga bisa membahas soal putusan-putusan MK dan lain sebagainya. Baik, atur nuhun Bu Kadip, Pak Kadip atas arahan, dan Bu Kabak atas arahan yang telah disampaikan. Nah, untuk memanfaatkan waktu, kita langsung aja untuk mengecek website JDA KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat, apakah telah memenuhi standar teknis pengelolaan atau belum. Nah, pada materi sebelumnya, itu fitur-fitur di website JDA sudah disampaikan. Ada beberapa yang disampaikan. Nah, pada kesempatan ini, ada beberapa yang akan kita cek. Pertama, soal tim pembina dan tim teknis JDIH. Apakah sudah tercantum di website JDA atau belum? Kalau misalkan sudah tercantum, apakah itu update atau tidak? Karena kami perhatikan, itu ada juga yang sudah tercantum, tetapi tidak update. Contoh misalkan, ini hanya contoh. Di KPU Kabupaten Cirebon, jangan-jangan masih ada foto Pak Kadip SDM. Atau di Garut misalkan, coba tahu masih ada foto Bu Kadip kan di website JDA. Termasuk di Pangandaran, di Kocir, jangan-jangan masih ada foto saya juga. Nah, makanya nanti kita pastikan apakah itu sudah update atau belum. Kemudian kita akan juga mengecek metadata keputusan tahun 2025. Jadi metadata keputusan tahun 2025 kita akan cek apakah sudah sesuai dengan materi yang sebelumnya yang telah disampaikan atau belum. Kemudian putusan pengadilan kita juga akan cek metadatanya. Kemudian monografi, perjanjian kerjasama. Kemudian kalau misalkan ada yang mengupload SOP juga, nanti kita akan cek soal metadatanya. Kemudian kita juga akan cek berita terkininya. Jangan sampai berita terkini masih melaporkan tahun 2024. Sedangkan saat ini udah tahun 2025. Artinya tidak ada aktivitas. Ataupun ada aktivitas, tapi itu tidak termasuk nanti profil instansi juga kita akan. Nah, tapi karena mempertimbangkan waktu, jadi nanti kita sampling. Kami minta pada seluruh operator untuk sekarang itu dibuka semua akun administrator JDIH-nya. Jadi nanti sambil yang dicek, itu bisa sambil dicek juga punyanya. Ya, misalkan di Kabupaten A misalkan, oh ini ada catatan perbaikannya. Nah, nanti
cek apakah sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan belum sesuai, segera lakukan perbaikan sebelum ditampilkan di layar. Seperti itu. Oke, untuk memanfaatkan waktu, kita mulai dari KPU Kota Tasik. Minta tolong Mas, yang materi juga sambil di coba websitenya. Di layar apakah sudah terlihat dengan jelas website JDA KPU Kota Tasik? Pak, Pak Aceh, udah kelihatan? Kelihatan, udah lihat. Oke, coba ke itu Mas, organisasi ke atas yang tiga. Atas. Dokup tentang. Dokup tentang. Organisasi coba. Oke, ke bawah lagi coba. Oke. Ini foto Pak Seknya foto tahun berapa? Oke, coba tim pembina, tim teknis. Tim teknis. Nah, ini belum diupload nih. Siapa lagi diproses? Nah, KPU Kota Tasik. Dilengkapin. Ya, jadi minta tolong. Kan ada kan SK tim pembina dan tim teknis JDI-nya kan? Ya, iya Pak. Itu dibuatkan flyer sesuai dengan itu. Dan ada sumbernya. Jadi dicantumin itu berdasarkan dasar hukum apa. Misalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya nomor bla bla tahun 2025 tentang pembentukan tim pembina dan Dasar teknis hukum. bla bla bla. Seperti itu. Ya, siapa? Jadi referensi itu bisa lihat di website JDA KPU Provinsi Jawa Barat. Oke, Mas di metadata keputusan coba buka JDIHKPU. keputusan coba. Keputusan KPU. Pokoknya di bawah. Yang 2000, oke, nomor 9 coba. Coba diklik. Bisa ditampilkan yang materi itu. Dah. Oke, itu penulisan judul. Oke, sudah sesuai. Kemudian untuk itu tipe dokumen. Nah, tipe dokumen ini itu secara otomatis ya, itu langsung keputusan komisi. Artinya dengan tertulis keputusan Komisi Pemilihan Umum itu ada gerakan tambahan.
Itu ditambahin kan? Karena kalau di website itu secara otomatis keputusan komisi KPU Kota Tasik ini bisa langsung dilakukan perbaikan. Iya, Pak. Oke. Keputusan Komisi Pemilihan Umum. Kemudian nomor keputusan itu langsung nomor oke, tahun terbit oke, ngarang juga itu langsung otomatis oke. Ya udah benar Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya kalau yang untuk ngarang. Kemudian tanggal penetapan, coba buka SK-nya Mas, benar nggak dia dulu tanggal penetapan coba. Itu di bawah. Preview. Oke, 2 Juli. Tanggalnya. 4 penetapan Tasikmalaya sudah sesuai di SK tadi, sudah sesuai ya. Oke, tertulis Tasikmalaya. Oke, KPPM. Ada tangan? Iya. Mawan. Ya, sesuai sih. Jadi untuk nama penanda tangan, nah itu kapital. Ya, udah sesuai. Kemudian bentuk peraturan KPT ini juga secara otomatis. Jadi kalau misalkan nanti ada yang KPT-nya semuanya kecil, berarti itu ada gerakan tambahan. Kemudian subjek, karena ini kami lihat ini abstraknya belum ada ya. Nah, insya Allah nanti di berikutnya Tanda hubung. itu kita akan penyampaian soal abstrak, kemudian soal resume putusan. Nah, ini kami akan nggak terlalu komentari dulu. Tapi setelah penyampaian materi baru kami akan kembali abstrak. Nah, pastikan subjek yang tercantum di abstrak itu sesuai dengan yang di metadata. Jadi jangan sampai di abstraknya subjeknya apa, kemudian di metadatanya juga lain. Karena beda orang yang buat. Itu harus sesuai. Nah, kemudian ke bawah lagi, Mas. Ini statusnya masih berlaku ya? Masih kan? Keterangan. Iya, Pak, masih. Nah, tolong diklik berlaku. Kan ada tuh di status. Udah muncul? KPU Kota Tasik, apakah sudah diperbarui? Iya, Pak, lagi. Ya. Nah, coba lihat tulisannya, Mas. Nah, ini eh, jadi sebelum keputusan diupload itu ada footnote-nya. Download. Jadi itu ada footnote di bawahnya. Kalau misalkan Kota Tasik kan berarti gdih.kpu.go.id garis miring Jabar garis miring Tasik Malaya Kota. Nah, itu harusnya ada di sesuai dengan alamat website GDI. Nah, tapi karena ini sudah diupload, kalau misalkan KPU Kota Tasik ganti, itu nanti akan not found. Ini apa yang saya juga tanyakan waktu yang sebelumnya itu. Nah, ini yang Jadi untuk kedepannya, ketika KPU Kota Tasik mengupload, itu jangan lupa footnote-nya sesuai dengan alamat website GDIH-nya. Ya, itu untuk catatan untuk KPU Kota Tasik. Dan Pak izin, ada ini terkait yang status berlaku.
ada ini kendala teknis nanti disampaikan sama operator. Oh gitu. Kendala Ya teknis. sebentar. Ya, izin sebentar. Nanti disampaikan sama ini. Izin Pak Hasan. Untuk yang status di admin sudah diklik status berlaku. Karena itu juga kan berbintang ya Pak pilihannya, jadi pasti diisi, tapi tidak muncul. Nah, klik di itunya di bar kan ada tuh yang tempat menulis ya. Ya, Kan udah diklik yang berlaku kan? sudah. Nah, kemudian klik tulis berlaku. Jadi B-nya kapital, R lakunya kecil semua. Coba di tempat. Udah? Sudah. Coba di refresh. Udah di save belum? Sudah Pak. Coba buka itu website kita. Coba buka yang 19. Yang belum pernah perubahan itu. Nomor 2. Nomor 2 itu belum pernah perubahan. Nomor yang oh itu mencabut ya. Ada yang contoh kasus seperti ini nggak? Itu udah di refresh. Sudah Pak. Tapi belum muncul. Ya. Oke, itu nanti kita akan yang lain. Oke, ini keputusan nomor berapa tadi? 9. Oke, yang berikutnya coba. Tadi tulisnya di keterangan status ya, KPU Kota. Iya Pak. Yang status juga udah diklik berlaku. Yang status udah diklik berlaku. Sudah. Dah. Yang keterangan status juga udah diisi berlaku. Sudah. Oke. Oke, untuk itu nanti kita ini cek lagi ya di kasus yang lain. Ini SK nomor berapa? Tadi 2025 yang untuk KPU Kota itu ada beberapa ya? Coba di nomor 7 Mas. Nomor 7 yang tadi ya. Nah, ini udah muncul ya.
Kota Tasik ini udah muncul ya berlaku. Iya, Pak. Coba nomor 9 itu SK sama kayak. Coba 9 buka. Ya udah muncul juga. Ini bedanya dengan yang nomor Berlaku. 7 apa? Ini turunan 2. Gitu. Oke. Di SK 9 nggak ada kata mencabut kan yang sebelumnya ya? Itu bukan akumulasi gitu. Coba cek SK-nya yang 9 tadi. Di diktum terakhirnya, Pak. Oke. Oke, yang selanjutnya. Kan ada 3 ya. 2025. Oke, enggak beres ya. Coba yang nomor 6. Coba lihat. Itu putusan Komisi Pemilihan Umum. Oke. Nah, ini tipenya juga, yaitu kan secara otomatis di website. Jadi cukup keputusan Keputusan komisi. Komisi Pemilihan Umum. Itu bisa langsung diperbaiki. Sudah Iya, Pak. diperbaiki, Pak. Oke. Nomor keputusan 6. Oke, pengarang oke. 10 Januari. Coba lihat di SK-nya benar nggak? 10 Januari. Oke. Ini belum ada abstraknya juga ya. Oke. Nah, ini keterangan statusnya juga di itu ya. KPU Kota Tasik. Keterangan statusnya diperbarui. Iya, Pak. Oke, yang Sudah diperbaiki juga, Pak. Di-refresh mungkin. ya. Jadi yang lainnya minta tolong juga sambil dicek itunya. Jadi bisa langsung dilakukan perbaikan dengan pasif pertama. Itu nomor 5 coba. Oke, keputusan komisi oke. Coba dicek misalnya 9 Januari gitu. Oke, dapat paling. Oke, oke. Coba yang nomor 2 coba. Asep Rismawan. Oke. Nah, catatan untuk ini, penanda tangan itu huruf kapital. Jaringan dokumentasi. Nah, sebagai informasi juga, nanti minggu depan apa nanti di sesi materi soal abstrak itu nanti akan dijelaskan secara detail. Jadi Tanda hubung. subjek itu juga nanti akan menggunakan huruf kapital semua. Nah, subjek itu nanti ada tanda strip-stripnya gitu.
Jadi karena ini belum ada abstraknya, jadi nanti ketika misalkan nanti buat abstrak itu tidak sesuai dengan ini subjeknya, itu nanti di sini metadatanya juga harus dilakukan penyesuaian. Oke, eh, oke untuk Kota Tasik sebagai catatan juga untuk kedepannya dalam mengupload keputusan itu harus ada footnote-nya. Nah, termasuk nama file. Coba cek nama filenya, Mas. Jadi penamaan file itu juga Download. ada aturannya. Oke, ini udah sesuai ya. Nah, tetapi K-nya itu kecil. Jadi 2025 KPT kecil semua. Kemudian 4 digit untuk kode wilayah. Kemudian 3 digit untuk nomor keputusan. Berarti ini kurang 1 digit ya. Kurang 1 digit ya. Ini catatan ya buat KPU Kota Tasik dan yang lainnya. Jadi untuk penamaan file keputusan yang diupload di web JDIH, jadi tahun, kemudian kalau jenisnya keputusan berarti KPT, nah, itu kecil semua. Kemudian 4 digit untuk kode wilayah. Kalau provinsi 0032. Kalau kabupaten kota pasti awalnya 32, baru kemudian kabupatennya gitu. Nah, kemudian untuk nomor keputusan itu 3 digit. Jadi kalau misalkan nomor 2 berarti 0002 gitu. Kalau nomor 10 010. 010. Oke, bisa di ini ya. Ini buat catatan ke depannya. Yang ini nggak perlu diganti. Kalau diganti, nah itu nanti akan non-force. Kecuali kalau misalkan ini dihapus, kemudian diupload yang baru dari awal. Oke, untuk KPU Kota Tasik, ada yang mau ditanyakan? KPU Kota? Siap, terima kasih Pak Kasubag. Mungkin nanti kita perbaiki lagi. Oke, siap. Ini apa? Mohon maaf nih Pak Kadip. Jadi Kota Tasik perdana kita buka. Siap, siap. Terima Nah, kasih. yang lainnya juga itu banyak mengambil pelajaran dari KPU Kota Tasik karena langsung melakukan perbaikan. Siap, siap, siap. Sebelumnya saya juga sudah cek-cek, bahkan ada yang nomor keputusannya nomor sekian, keputusannya beda gitu. Nah, saya harapkan itu sudah apa? Sudah diperbaiki lah. Yang sampai nanti kita tampilkan di layar kan seperti itu. Jadi silakan dicek yang sampai di daerah Bapak Ibu yang seperti itu. Nah, kemudian coba lihat ya Dokumen hukum. Dokumen hukum. yang oke untuk putusan PKS SOP coba cek Mas ada nggak putusan? Ya, nggak ada. Coba ke PKS. Dokumen nota Monografinya ada nggak? Ya. Kalau yang itu dokumen hukum. putusan tadi ada Keputusan. Dokumen putusan. PKS. Nota kesepakatan.
Oh gitu. Oh, berarti fokus ke aja dulu ya. Oke, atur nuhun buat KPU Kota Tasik ya. Nanti buat catatan ke depannya. Jadi yang tadi kami sampaikan itu bisa apa menjadi untuk perbaikan. Oke, berikutnya. Terima kasih Pak Kasubag. Oke, siapa? Nah, kayak itu tuh yang putusan PT UN kemarin kan, yang baru terbit kemarin. Nah, itu bisa di-upload juga Pak di menu putusan. Siap. Oke, untuk berikutnya kita cek Kabupaten Cirebon. Ya, Mas Subag. Ilmu dan standby Pak Kadif. Siap. Operatornya ke depan aja. Biar Udah buka itunya, akun admin. operatornya lagi geser dulu. Kirain ke toilet. Buka. Operatornya deg-degan ya, Pak Subag. Dokumen hukum tentang organisasi. Masa fotonya. Oh, udah. Nah, ini foto pantai kayak bukan Pak Andar. Itu Anda masih nyungu-nyungu. Sekarang udah komisan, Pak. Oke, nanti kan kalau di kabupaten kota kan berarti ada 6 nih di tim pembina. Nah, jadi pertama itu ketua. Yang kedua, tolong dipastikan itu adalah ketua divisi hukum dan pengawasan. Oh, keduanya. Pak Apendi di atas Pak Ujang. Siap. Nah, kemudian untuk nomenklatur komisioner itu diganti ketua KPU Kabupaten, kemudian anggota KPU Kabupaten Cirebon dan lain sebagainya. Nah, kemudian di SK-nya KPU Kabupaten Cirebon udah ada SK kan yang terbaru soal tim teknis. Sudah. Nah, minta tolong itu dipastikan apakah namanya sudah sesuai di SK, apakah pakai titel apa enggak. Kalau misalkan tidak, ya berarti disesuaikan juga di sini. Iya, ya. Ya, untuk apa tim pembina dan tim teknis. Kemudian untuk keputusan Tim teknis. Itu boleh, Pak? Boleh. Hukum. Keputusan. Keputusan KPU. teknisnya coba ke bawah. Oh. Ini siapa jadi upload kan? Oh. Ini sudah menyesuaikan yang terbaru ya? Nah, kayak ini kan di dasar hukumnya tolong dicantumin juga. Ya, dasar hukum. Nanti referensi bisa lihat di JDA KPU Provinsi. Nah, untuk Kabupaten Cirebon
Setahu saya ada beberapa nih, ada mutasi nih. Pak Subag, itu dasar hukumnya berarti dipindahin ke bawah ya? Ya, bisa. Itu kita disimpannya di bawah itu judul. Beranda. Ya. Oh, itu ya. Iya. Nah, itu perlu juga tuh dicantumin tentang apa kan? Jadi dalam penulisan sebuah keputusan, jadi ada keputusan jenis apa, nomornya, tentangnya soal apa, gitu. Nah, ini juga kan ada beberapa nih yang ada yang udah mutasi kan, jadi bisa dijadikan bahan. Oke. Nah, yang pembina tadi, pembina, jadi cukup awalnya aja kapital. Awalnya, kalau misal yang hanya yang lain. Oke, untuk keputusan, boleh. Dokumen hukum, keputusan KPU Kap Kota. Apa yang nomor 15? Bentar. Nah, catatan juga untuk Kabupaten Cirebon ini tentang perubahan. Jadi P-nya itu kapital. Dan perubahan atas Pembentukan keputusan tim Komisi reformasi Pemilihan Umum birokrasi Kabupaten di Cirebon lingkungan nomor Komisi 7. Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tahun 2025. Nah, tentang pembentukan tim reformasi birokrasi. Awalnya kapital semua. Kalau di itu kan kata penghubung. Jadi sesuai. Jadi itu udah benar. Nah, lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Lingkungannya itu juga Ya. Nah, kemudian untuk tipe ini keputusan komisi. Ini secara otomatis. Terus nomor keputusan nomor 15, 2025, Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon. Coba cek SK-nya Mas, benar nggak 15.000? Benar Pak, makasih. Tempat penetapan, coba lihat apakah tertulis Kabupaten Cirebon apa Cirebon. Nah, Cirebon. Jadi tempat penetapannya itu tulisnya Cirebon. Ya. Kemudian penandatangan Esa Karnia Puspawati. Ya udah, kita semua. Ya, tolong pastikan jangan sampai ada satunya yang kelewat kurang bentuk perhatian. Nah, ini KPT. K-nya itu kapital. Itu secara otomatis juga. Kabupaten Cirebon ini langsung diperbaiki kan? Iya Pak. Ya, langsung Pak. Nah, karena ini udah ada subjek, coba lihat ada abstraknya nggak Mas? Coba buka abstrak. Nah, ini ya nanti materi apa? Nah, nanti penulisan abstrak nggak seperti ini. Ini kan beda kan sama itunya yang di metadata juga. Jadi untuk sementara, coba di bawah itu Mas, halaman terus apa? Nah, untuk sementara, ya sebagai contohnya, coba lihat di keputusan KPU nomor 10, 11/22. Nanti sambil nunggu materi yang akan disampaikan soal abstrak. Nah, harus dipastikan bahwa
subjek yang di abstrak itu sama dengan yang tertulis di metadata. Ya, bahasa. Nah, kemudian keterangan status. Ini kan statusnya mengubah ya. Kalau menulis mengubah, ini bukan, jadi dalam bahasa hukum untuk perubahan adalah mengubah. Mengubah. Nah, nanti kan tulis mengubah, bukan, diubah dengan, bisa cek di dua. Jadi ketika misalkan ada sebuah keputusan yang diubah, maka penulisan di metadatanya itu diubah dengan itu titik dua, baru kemudian di bawahnya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2025. Keputusan perubahannya ini itu merubahnya diperbaiki dulu, diubah dengan, coba lihat yang di apa KPU provinsi atau di keputusan 10. Ini kan yang merubahnya SK ini, Pak. Ya. Pak. Ya. Kalau sebagai Ya. Ini kan justru yang ditampilkan sekarang kan mengubah keputusan nomor 7, Pak. Gimana? Yang sekarang ditampilkan itu kan mengubah keputusan nomor 7. Oh, itu SK perubahannya nomor berapa? Nomor 7, Pak. Itu yang ada di keterangan status, Pak. Yang diubah oleh yang 15 yang sedang hidup ini. Oh, ini SK nomor 15. Ya. Oke, berarti yang terang itu mengubah. Makanya tadi mengubah berarti ya. Hah? Tidak dieksekusi, Pak, ini, Pak. Mengubah, berubah jadi mengubah. Bukan merubah, mengubah. Ya, sedang diperbaiki, Pak. Ya. Oke, mengubah titik 2. Ya, mengubah titik 2. Baru dibawanya itu keputusan Komisi Pemilihan Umum. Ada titik 2-nya, Pak, ya? Coba tampilin yang contoh provinsi. Ah, contohnya. Oh ya, baik, Pak. Sudah, Pak. Ya. Sudah dieksekusi, Pak. Oke, ini mengubah keputusan berapa, Mas? 11 ya. Nah, coba buka keputusan 11-nya. Sama 11 dengan tahun 2020. Kabupaten Cirebon, SK yang diubah tadi itu yang disebutkan, coba dibuka. Nomor 7, Pak. Nah, ini keterangannya begitu. 19 ya? Provinsi. Yang lagi diubah, Pak. Sudah diperbaiki? Sedang, Pak, sedang.
Saya sangat bagus. Yang 15 sudah Pak, keputusan nomor 15 sudah, yang nomor 7 sudah diperbaiki Pak. Ini yang 15 ya. Nomor berapa? Nomor 7. Pak ke atas Pak. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor 7. Nah, tentangnya itu kecil aja. Itu kan kata penghubung. Ini keputusan sekretaris apa kabupaten? Coba buka itu. Nah, ini keputusan. Nah, ini juga tolong diperhatikan. Jadi secara kewenangan KPU Kabupaten punya dua kewenangan. Ya, menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Kedua, keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Jadi jangan samakan. Itu beda. Keputusan KPU Kabupaten Kota itu ditetapkan oleh ketua. Kalau sekretaris oleh sekretaris. Nah, ini tolong diperbaiki itunya. Harus ketua ya? Ya, jadi harus dipastikan sesuai dengan judul dokumen. Ini salah ini. Harus dihapuskan juga. Kata sekretarisnya dihapus. Baik Pak. D belajar. Terus tipe keputusan komisi bilangnya itu tentara ditambahin. 7/2025 oke. Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon. Nah, untuk tempat penetapan itu awalnya doang yang kapital. Penanda tangan itu kapital semua. Sudah diperbaiki? Ya, sudah diperbaiki Pak. Oh, belum diupdate Pak, sebentar. Ya. Udah? Sudah Pak, sudah. Oke. Coba Oke, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Tipenya tolong diperbaiki. Tipe itu kan secara keputusan komisi. Pak, izin sepertinya harus diupload ulang oleh kami Pak.
supaya diperbaiki tipenya. Ya, gimana? Mungkin harus diupload ulang karena harus perbaikan tipenya harus diupload ulang Pak sepertinya. Nanti perbaiki Pak. Kalau metadata itu nggak bisa langsung diperbaiki, kecuali kalau misalkan dokumennya yang diubah, nah, maka itu nanti tampilannya not found. Ini udah kan keputusan komisi, ini yang mana? Ini yang provinsi. Tipe dokumen itu sebenarnya itu otomatis langsung muncul, cuma karena sebelumnya ada gerakan tambahan ditambah, makanya otomatis muncul. Oke, ini nanti sambil diperbaiki ya. Baik Pak. Oke, dan penanda tangan itu huruf kapital semua. Ya. Terus bentuk peraturan, K-nya itu kapital. Terus subjek, coba lihat di abstraknya. Itu nomenklaturnya, Pak. Itu di copy ke situ. Meskipun ini sebenarnya nggak sesuai dengan penulisan subjek. Sudah di-upload, ya ditulis aja gitu. Penulisan subjek kapital semua Pak atau Ya, kapital semua. ya. Diubah dengan, nah itu diubah dengan, itu langsung titik 2. Pasti terus keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor, nah itu nomornya double tuh. Iya. Oh ya. Tentang P-nya kapital, A atas, P-nya kapital atas, oke. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor 7 tentang, nah, pembentukan P-nya kapital, tim kapital, reformasi R-nya kapital, birokrasi B-nya kapital, lingkungan L-nya kapital, itu. Baik Pak. Ambil contoh yang itu sih. Sudah? Itu di bold ya? Itu nggak perlu di bold itu. Ya Pak, baik Pak. Sudah diperbaiki? Sedang Pak, sedang. Coba ditampilkan. Itu udah diperbaiki belum? Sedang Pak, sedang diperbaiki. Coba di refresh Mas.
Ada kendala? Ada kendala nggak? Ada kendala tim hukum provinsi? Coba dari tes Pak. Bukan. Itu yang kolom perantangan sebenarnya nggak ada, Bapak. Yang kolom penandatangan di sini nggak Penandatangan. Penandatangan itu kapital semua. Iya, di itunya nggak muncul Pak. kolom operatornya nggak ada. Ya, Di kolom adminnya tuh Pak, menu adminnya itu nggak muncul. udah muncul. Ya, penandatangannya Pak. Oh. Ada. Coba di nih share screen sana. Scroll ke bawah coba. Enggak penandatangan. Bentar Pak. Udah. Nah. Sudah diperbaiki belum? Pak, ini sepertinya masuknya ke menu sekretaris nih Pak ini. Salah masuk kamar ini Pak. Hah? Ini salah masuk kamar yang SK nomor 7-nya. Itu kan keputusannya. Coba cek dokumennya, Mas. Dokumennya itu harusnya keputusan ketua Pak. Iya. Ini kan Cuma keputusan. masuknya ke menu sekretaris ini. Gimana, Mas? Makanya Oh gitu. iya. Oh ya udah. Oh. Coba buku koleksi. Oh, oke. Ya, berarti itu dihapus saja. Itu Ya. nanti upload ke itu apa KPU Kabupaten Kota. Ya Pak, jangan berulang Pak. Oke ya. Nah sekarang waktu sudah pukul 12.00 sesuai dengan undangan telah kita sampaikan untuk MH seri kedua itu sampai dengan jam 12.00. Ya. Mau diakhiri sampai mau diakhiri sekarang apa lanjut? Bebas Pak. Akhiri. Kita lanjut sampai jam 12 malam kalau masih seperti itu. Oke, coba ditampilkan dulu yang provinsi Mas. Ya, ini kami kembali sampaikan. Jadi tolong dilakukan perbaikan bagi yang belum sesuai. Maka minggu depan atau minggu berikutnya kami akan cek kembali. Beranda. Kalau misalkan masih ada yang salah, berarti itu sudah keterlaluan. Karena materi sampaikan sudah dilakukan koreksi secara sampling. Jadi Pak, minggu depan itu Rabu lagi Pak. Kenapa? Minggu depan lagi itu hari Rabu depan ya. Nanti kita sampaikan undangannya. Karena minggu depan salah satu KPU Kabupaten Kota di Jawa Barat juga ada sidang DKPP. Itu tepat hari Rabu. Nah, makanya nanti kita akan pertimbangkan apakah kita laksanakan tetap hari Rabu atau sebelum hari Rabu atau setelah hari Rabu. Ya kebetulan kita IHT Pak tentang penyusunan produk hukum hari Rabu juga besok Pak minggu depan.
Kenapa? Ya, secara kebetulan minggu depan juga kita ada IHM tentang penyusunan keputusan Pak, di internal kami. Jelas. Oke, untuk berikutnya itu nanti kita akan sampaikan melalui undangan resmi. Nanti harinya hari apa? Ya kami pikir hari apapun itu semuanya harus siap. Oke, coba ditampilin dulu yang provinsi Mas. Keputusan dulu. Coba tampilin dulu yang organisasi. Ide, informasi lainnya tentang organ Ya, ini contoh tim pembina ya. Nanti teman-teman juga itu bisa dengan kearifan-kearifan lokal yang kita miliki. Nah, ini itu ada khas-khas Kesundaannya juga. Kemudian coba lihat tim teknis Mas. tim teknis, Nah, ini tim teknis jadi KPU provinsi. Ke bawah coba. Ke bawah. Nah, ini ada dasar hukumnya. Jadi tolong dicantumkan. Nah, kemudian untuk tim teknis JDIH itu berdasarkan keputusan 10/2022 itu bagusnya melibatkan juga antar subbagian ya. Jadi bukan hanya subbagian hukum, tetapi subbagian lain juga bisa dilibatkan di dalam tim teknis JDIH. Nah, kemudian soal keputusan, coba Mas. dokumen hukum, keputusan, Yang nomor 19 coba. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya, ini untuk penulisan judul keputusan itu lengkap ya. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat nomor bla bla tahun bla bla. Kemudian tentang kalau perubahan berarti jangan lupa kata atasnya. Karena kami perhatikan juga banyak keputusan perubahan itu tanpa mencantumkan kata atas. Sedangkan sesuai dengan ketentuan itu harus ada perubahan atas. Nah, ini tolong kita menjadi referensi. Kemudian untuk tipe atas, tipe itu keputusan komisi. Ya, coba Anda klik tambah, itu secara otomatis akan muncul keputusan komisi. Tulisannya seperti itu. Kecuali kalau misalkan ditambah-tambahin, itulah jadilah yang seperti tadi itu. Keputusan komisi, pemilihan umum, ada pemilihan umum kecil semua, dan lain sebagainya. Nah, ini secara otomatis. Kemudian nomor keputusan, itu langsung ditulis. Kemudian tahun terbit, langsung 2025 misalkan. Pengarang juga ini langsung secara otomatis langsung muncul. Kalau misalkan itu Kota Tasik, berarti Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya. Kalau Kabupaten Cirebon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon. Nah, kemudian tanggal penetapan, tolong dipastikan bahwa tanggal penetapan yang tercantum di SK itu sama dengan di metadata. Tempat penetapan juga nomenklaturnya seperti apa itu dipastikan sesuai dengan di metadata. Penanda tangan itu adalah nama yang menandatangani. Kalau berdasarkan kewenangan, keputusan KPU Kabupaten Kota, penanda tangannya adalah Ketua KPU Kabupaten Kota. Bisa juga PLT. Seperti itu. Kemudian bentuk peraturan itu disingkat dengan KPT. Nah, tulisannya seperti ini. Kemudian untuk subjek, ya tolong dipastikan juga bahwa di abstrak itu subjeknya sesuai dengan di sini. Nah, kemudian bidang hukum, tata negara, bahasa Indonesia, kemudian untuk keterangan status
Kalau keputusan tersebut adalah mengubah, maka harus dicantumkan mengubah. Kemudian keputusan berapa yang diubah. Dan dipastikan juga bahwa keputusan yang diubah itu juga diupdate datanya. Contoh misalkan ini mengubah keputusan nomor 19 ini, itu mengubah keputusan KPU Provinsi nomor 11. Nah, maka coba dicek Mas yang keputusan 11. Nah, ini keputusan yang diubah ya. Jadi keterangannya seperti ini. Jadi ketika mengubah itu akan ada sinkronisasi. Jadi ada dua keputusan yang perlu diperhatikan. Kalau perubahan kedua, nah perubahan kedua berarti juga harus memperhatikan 3 SK seperti itu. Ya mungkin ini bisa jadi referensi ya. Kalau misalkan kita cek semua, ini bisa sampai malam. Karena sesuai dengan jadwal, kita sampai jam 12 dan saat ini menunjukkan sudah pukul 12:08. Sekali lagi saya tanyakan, apakah untuk MH seri kedua ini kita akhiri sampai sini? Ya. Itu tadi yang besar sekali suaranya dari mana itu? Atau sebelum kita akhiri ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semua ya? Karena sudah paham semua, nanti kami akan cek kembali. Apakah di MH berikutnya atau di MH berikut-berikutnya lagi. Nah, kami harapkan di keputusan KPU nomor 10 2022 itu bisa dibaca, dipahami, dan diaktualisasikan. Kemudian di materi dari Biro Hukum KPU RI minggu lalu itu juga dibaca dan dipahami dan diaktualisasikan. Termasuk dengan praktik kita pada hari ini. Itu bisa menjadi referensi. Termasuk kawan-kawan semua itu bisa membuka website JDA KPU Provinsi Jawa Barat. Di situ lihat yang 2025. Itu seperti apa. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, itu sudah ada grup khusus untuk operator JDIH KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Nah, nanti bisa komunikasi dengan Mas Topan. Seperti itu. Dan kami minta ya semuanya sudah memenuhi standar. Minimal dulu memenuhi standar. Kalau misalkan belum bisa melampaui standar, minimal memenuhi standar dulu. Soalnya kita akan cek dalam apakah minggu depan atau beberapa minggu berikutnya. Dan kami minta sudah semuanya sesuai dengan standar pengelolaan JDA, website JDA KPU Kabupaten Kota. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat semuanya yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Soalnya di minggu depan kita akan berjumpa kembali dan kami harapkan itu bisa langsung segera disesuaikan. Jangan nunggu undangan dulu. H-1 baru kemudian dilakukan perbaikan. Ya, tetapi mulai hari ini itu sudah bisa dilakukan perbaikan. Sekali lagi hatur nuhun Bapak Ibu, Pak Kadip, Bu Kadip, semuanya, para kasubag dan para tim hukum baik di KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten Kota se-Jawa Barat dan para sobat JDIH yang hadir pada kesempatan ini. Untuk mengakhiri kegiatan ini, kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lab ya.